بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguhnya sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah, Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya perkara-perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan ancamannya adalah neraka. Jemaah sekalian, a'azakumullah. Tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini melebihi nikmat belajar agama dari sumbernya. Belajar agama dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan ahli ilmu, baik di kitab-kitab tafsir mereka maupun di kitab syarah hadis mereka. Ya, dengan itu kita merasa tenang dalam beragama. Berbeda dengan sebagian orang beragama qila wa qal. Kata si fulan, kata si fulan. Bahkan sebagian daripada mereka mengingkari hari kiamat karena mereka terlalu mengedepankan rasional, akal. Sebagian orang mengatakan tidak mungkin terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin akan dikumpulkan kembali puing-puing tubuh kita yang sudah bercampur dengan tanah, bahkan sebagian. Kita jawab, terjadi hari kiamat pun masuk akal. Allah sudah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Dan ayatnya sudah kita lewati. Surat Qaf. Belum ya surat Qaf. Surat Qaf. Di surat Qaf itu kita akan membahas nanti. Allah katakan, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit yang berada di atas? Bagaimana kami membangun langit itu dan kami menghiasi, dan langit itu tidak ada keretakan padanya. Lalu Allah menyebutkan, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin. Dan bumi kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kuat. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang
tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin, sebagai pelajaran dan juga peringatan bagi setiap hamba yang kembali kepada jalan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa kadzalikal khuruj. Ini menjadi, nanti antum lihat di surat Qaf ayat 7, ayat 6 sampai 11. Itu dalil yang masuk akal akan kejadian hari kiamat. Di mana Allah katakan selanjutnya, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, dengan air itu kami tumbuhkan pepohonan dan juga biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma kami jadikan tinggi-tinggi, dia memiliki mayang-mayang yang tersusun rapi. Sebagai rizki bagi hamba-hamba Allah, kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Ini perhatikan. Kami hidupkan dengan air itu apa? Negeri yang mati. Dan semua orang tahu. Semua orang tahu. Allah menghidupkan negeri yang mati dengan apa? Air hujan. Maka selanjutnya kadzalikal khuruj. Demikian juga kejadian di mana kalian dikeluarkan dari kubur, perlakukan seperti itu. Diturunkan air, dihidupkan, dikeluarkan. Maka terjadinya hari kiamat itu sudah Allah beritahukan contohnya. Nih contoh nih, kuciptakan langit dan bumi, kuratakan bumi, kutinggikan gunung, kuturunkan air, dengan air itu kehidupkan pepohonan dan biji-bijian. Ada lagi bumi yang mati dan tandus, begitu diturunkan air menjadi hijau. Nah demikian juga nanti di hari kiamat. Allah juga akan berbuat seperti itu. Bahkan lebih mudah bagi Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Itu keistimewaan belajar Al-Quran. Maka kita tidak butuh kepada pemikiran Rocky Gerung, tak butuh. Kita tidak butuh kepada pemikiran Nuruddin, juga tidak butuh. Ya, yang memainkan akal dan pikirannya. Bahkan sebelumnya Allah menegur kita, kita disuruh menjauhi orang-orang seperti itu. Kita disuruh jauhi. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Kata Allah, jauhi, hindari orang-orang yang berpaling dari dzikrina. Dzikrina di sini adalah kebenaran. Jauhi oleh kalian orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah puncak keilmuan mereka, hanya sebatas itu. Kita belajar ini untuk dipraktekan. Antara yang harus kita praktekan, surat An-Najm yang kita jelaskan sebelumnya. Surat An-Najm ayat 29, 30. Baik, kita bahas ayat 31. Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Baik. Baca artinya. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabb-Mu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Baik, Masya Allah. Satu lagi. Fadal. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Baik. Sini Allah katakan, Allah memberitahukan bahwa Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dan Dia sama sekali tidak memerlukan pihak lain. Dia yang mengatur makhluk dengan keadilannya. Dan Dia yang menciptakan makhluk dengan sebenar-benarnya. Semua itu untuk apa? Dia jaziyal ladzina asa'u bima amilu. Fayajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap individu sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka yang akan dibalas dengan kebaikan.
Jika amalannya keburukan, maka akan dibalas pula dengan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan orang-orang yang berbuat baik sebagai orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan juga menjauhi perbuatan keji yang disebut dengan zina. Maknanya mereka tidak mengerjakan semua itu. Kalaupun ada di antara mereka yang mengerjakan dosa-dosa kecil, maka sesungguhnya dia akan beri ampunan kepada mereka dan menutupi aib. Makanya Allah katakan setelah itu, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, zina, homo, lesbi, yang berkaitan langsung dengan apa? Dengan syahwat kemaluan. Ini Allah sebutkan alladzina yajtanibuna kabairal ismi. Ini menunjukkan sudah cukup. Orang-orang yang menjauhi dosa besar sudah masuk dalamnya judi, minum khamar, zina, membunuh, menipu, merampok, korupsi, sudah masuk semua, termasuk zina. Tapi disebutkan ulang. Wal fawahisha. Fawahisha itu masuk dalam dosa besar. Akan tapi disebutkan ulang karena dosa ini memiliki pengaruh yang besar tersendiri. Nah, ya enggak? Orang lebih asyik ngobrol sama istri tetangganya daripada ngobrol sama istri. Kenapa? Karena pundi-pundi perzinahan itu akan lahir dari situ. Kalau tidak perlu ngapain bicara? Ya. Seperlu-perlunya. Dia lebih senang duduk dengan wanita yang ada di kantornya daripada duduk-duduk dengan istri. Ini bahaya. Karena memang perbuatan ini disebut ulang oleh Allah sangat berbahaya. Harus cukup. Illal alladzina yajtanibuna kabairal ism. Udah selesai. Masuk di dalamnya fawahish. Tapi disebut ulang. Ini warning, peringatan keras. Karena saya pernah menemukan seorang bapak-bapak guru ngaji ditinggal mati oleh istrinya. Anak-anaknya ingin orang tuanya setia seperti di sinetron, tidak usah nikah lagi. Apa yang terjadi? Ayah mereka berzina dan mati dalam kondisi baru berzina. Padahal umur ayah mereka 80 tahun. Masih bisa berzina. 80 tahun itu umur apa itu? Itu adalah semangat kuda bertenaga kecoa. Tetapi dia masih berbuat apa? Zina. Shadaqallah. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan dengan zina ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Terkadang saya melihat sebagian orang begitu bermudah-mudahan dalam hal ini. Jadi di sini Allah kecualikan illal lamam, kecuali al-lamam. Lamam di sini banyak maknanya. Di antaranya ada yang mengartikan dosa kecil. Kesalahan-kesalahan kecil. Di antaranya lagi ada yang maknakan dosa yang lalu besar maupun kecil. Kemudian dia minta ampun. Ada yang mengartikan seperti Ibnu Abbas, dia baru berbuat dosa lalu bertaubat. Itu namanya lamam. Tapi di terjemahan kita ini diartikan dengan arti yang pertama. Dosa kecil. Yang tidak bisa dihindari. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan Allah menyikapi orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid di dalam melakukan dosa yang sama-sama tidak bisa dihindari ini
dengan perlakuan yang berbeda. Seorang yang bertauhid, dia dengan tauhid itu sendiri, Allah bisa menghapus langsung kesalahannya. Bahkan dengan ibadah dia yang lain dihapus kesalahannya. Seperti sholat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan menyesal. Semalam dia berduaan dengan pacarnya. Ini cerita dia kepada Nabi di waktu selesai sholat subuh. Ya Rasulullah, aku telah terjatuh dalam perkara yang besar. Banyak maaf, dalam cerita itu disebutkan, aku tidak berbusana bersama seorang wanita. Kami saling memandang dalam urusan yang buruk itu. Tapi kami tidak jadi melakukan zina kemaluan. Apa yang harus dilakukan oleh kami? Maka Rasulullah katakan kepadanya, as-sallaita ma'ana? Apa tadi subuh kau sholat bersama kami? Sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah, aku sholat bersama engkau. Maka Nabi mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Artinya sholat subuhmu menghapus kesalahanmu tadi malam. Begitulah cara Allah menyikapi orang-orang yang bertauhid. Tetapi bukan berarti di sini kita disuruh meremehkan dosa, enggak. Kalau di zaman sahabat itu terjadi, zaman itu enggak ada HP. Ya kan? Enggak ada grup janda di Facebook. Enggak ada grup wanita-wanita di Facebook. Enggak ada. Terjadi pada diri sahabat. Dan dia menyesal di hadapan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita hari. Bahwa dia sudah siapkan ampunan dengan syarat perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah tanpa berbuat syirik, apapun dosa yang terlintas di jalan yang kita lihat, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan illal lamam. Kecuali dosa-dosa kecil. Penafsiran Ibnu Katsir juga itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, illal lamam. Di sini Anda lihat ada terjemahan yang kurang nih. Coba lihat di situ. Kita bacakan dulu yang ayat di atas. Jadi kecuali dosa-dosa kecil, maka sungguhnya dia akan memberikan ampunan kepada mereka dan akan menutupi aibnya. Sebagaimana Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. Kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, itu dosa-dosa kecilmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu di bawahnya. Sedangkan di sini Allah katakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain daripada kesalahan-kesalahan kecil. Yang dimaksud di sini adalah wujud istitsna munqati', pengecualian yang terputus. Oleh karena itu Allah katakan illal lamam. Ya. Yang tidak diterjemahkan di sini disebutkan wa hadha istisna'un munqati' li'anna al-lamama min saghairiz dzunub wa muhqiratil a'mal. Yang tidak diterjemahkan di situ ya. Ini kan disebutkan yang demikian itu adalah pengecualian yang terputus. Langsung diterjemahkan, dikatakan demikian mengingat bahwa Imam Ahmad. Sebenarnya seharusnya dikatakan demikian mengingat bahwa al-lamam adalah dosa-dosa kecil, ya, dan dosa-dosa yang dianggap remeh.
Saya ulangi, yang tidak diterjemahkan di situ ya di antara bahwa dan Imam Ahmad. Bahwa setelah bahwa itu ada kata-kata yang belum diterjemahkan nih. Bahwa al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Adalah dosa-dosa apa? Kecil. Dan perkara-perkara yang dianggap biasa oleh manusia. Biasa oleh manusia. Ini makna al-lamam yang pertama. Makna al-lamam yang pertama apa ini? Taghairudz dzunub wa muhqiratu al-a'mal. Perbuatan-perbuatan yang dianggap biasa. Karena orang-orang menganggapnya biasa kan. Nah, biasa. Padahal itu adalah kesalahan. Baru sebutkan qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, harusnya di situ dititik ya, bahwa dipisah dulu. Bahwa dipisah dulu tambah tadi yang saya sebutkan tadi. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Tawus, dari Ibnu Abbas. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat sesuatu perkara yang lebih menyerupai lamam selain apa yang diutarakan oleh Abu Hurairah. Menunjukkan bahwa Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Hurairah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala kataba 'ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dzalika la mahalah. Fazina al-'ain an-nadharu, wa zina al-lisan an-nutqu, wan nafsu tamanna wa tashtahi, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh." Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina yang niscaya dia alami. Tidak mungkin tidak. Jadi seluruh anak Adam pasti mendapatkan bagiannya ini. Maka zina mata itu berupa pandangan. Zina lidah berupa perkataan. Sedangkan hati mengangan-angankan dan menginginkannya. Dan kemaluanlah yang mengeksekusinya dengan membenarkannya atau dia tidak melakukannya dengan mendustakannya. Itu. Jadi semua yang terjadi ini ada proses. Ada apa? Proses. Kalau segera kita lakukan ketaatan, insya Allah Allah akan menghalangi kita dari zina kemaluan itu. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, maksiat zina ini tidak dicari, tapi kita yang dicari. Antum yang dicari. Kita semua, anak antum dan keluarga kita dicari oleh zina itu. Ada di depan mata kita, di samping kita. Ya. Itulah zina. Makanya kalau antum pergi ke luar negeri, pergilah di musim dingin. Kenapa? Karena semua orang pakai baju penghangat. Ya, kalau antum pergi musim panas, itu bukan yung kesi mai ketek lagi antum lihat. Udah ndak ada jarinya yang dipakai. Oleh karena itu ikhwan fillah, semua itu adalah dosa. Tapi apa mau dikata? Kenyataan terjadi, apa yang dikatakan Nabi ini benar. Illa lamam, semua menimpa anak Adam. Pandangan mata, yang didengar, yang diucapkan. Ucapan contohnya gimana? Nelpon. Tadinya nelpon. Ya kebetulan ini mantan dia waktu SMP dulu. Tapi nikah sama orang lain. Telepon-telepon.
Suamimu itu kerja sama saya loh. Untuk apa? Ada masalah pasti ini. Lama-lama, bicaralah masa lalu dulu. Masih ingat gak? Kita dikejar kepala sekolah dulu. Kita lari pakai daun pisang berdua. Gitu. Waktu hujan. Masuk kuburan Cina. Mulai itu. Ini kata-kata ini. Kalau ada yang bertanya, Ustaz tahu dari mana? Ya baru saja tahu. Yang jelas itu bukan pengalaman saya ya. Bukan. Kuburan Cina jauh dari sekolah saya, jauh. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang ucapan, perkataan, penglihatan, pendengaran, semua itu juga bagian dari zina. Tetapi apabila kita menghindari zina kemaluan, maka insya Allah masuk dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Siapa di antara kita ini yang tidak suka berbuat maksiat? Ada keinginan, tapi kita lawan, kita dustakan. Kita hadapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang akan membuat kesalahan kecil tadi jadi terhapus. Hadis di atas diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Mengenai firman Allah illal lamam, Ibnu Abbas mengatakan kecuali hal-hal yang telah lalu. Ini penafsiran kedua dari Ibnu Abbas. Ya. Yang tidak dilakukan oleh seorang itu adalah dosa-dosa yang telah lalu. Itu makna yang berikutnya. Kemudian ada juga yang mengartikan illal lamam adalah perbuatan dosa yang dia lakukan kemudian dia segera bertobat. Walaupun dosa besar. Dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan oleh seorang penyair. Dan ada yang mengatakan syair ini juga hadis. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini syair. Di mana makna syair itu berbunyi, in taghfirillahumma taghfir jamman wa ayyu abdin laka ma alamma. Jika engkau memberi ampunan ya Allah, maka engkau mengampuni dosa yang banyak. Dan siapakah hambamu yang tidak pernah berbuat dosa kecil? Ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya ayat setelahnya nanti akan disebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir serta yang lainnya secara marfu' disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. yakni orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji lalu dia bertaubat. Ya, orang kalau berbuat zina, nikmat zinanya pada saat dia zina, setelah itu gelisah, tidak tenang hidupnya. Ya. Dia gelisah. Ya. Maka oleh karena orang berzina itu, kalau dia segera sadar dan dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah ampuni dosa. Bahkan ada seorang pezina mengatakan begini, saya bertanya kepada dia, waktu engkau berzina, apa kau tidak yakin zina itu haram? Dia katakan, saya yakin Ustadz, zina itu haram. Saya yakin. Waktu berzina betul indah dilakukan Ustaz. Setelah itu gelisah. Dan wanita yang saya zinahi itu saya lihat seperti gak ada harga dirinya. Secantik apapun wanita yang saya zinahi, setelah dizinahi, wajah yang cantik itu jadi buruk. Kata dia begitu. Gak ada harganya. Ya. Makanya orang-orang yang berselingkuh dengan suami orang, dan dia istri orang, selingkuh dengan suami orang. Ini suami orang yang menyelingkuhi dia. Lihat dia cantik pada saat zina saja.
Setelah itu tidak ada lagi. Cantikannya hilang. Tapi coba antum menikmati yang halal. Antum tiduri bulan ini, 9 bulan lagi dia melahirkan anak. Gemuknya lama. Halal, nikmat. Nikmat. Ya. Sedangkan ini gelisah. Dan dia katakan oleh orang itu, iya Ustaz, zina itu nikmat dilakukan. Setelah itu wanita itu bagikan sampah di mata saya. Kata. Bagikan sampah. Seketika itu jauhlah wanita-wanita ini. Namun yang disayangkan adalah nafsu. Wanita itu jauh, dia haram. Ketika dekat dia kembali harum. Maka zina lagi. Zina lagi. Alhamdulillah dia pun akhirnya taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah setelah istrinya sendiri dihipnotis orang dan diperkosa orang. Itulah keadaan. Ya. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, segera bertobat kepada Allah kalau pernah melakukan hal yang sama. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan lagi dilakukan. Karena zina ini termasuk dosa yang bisa menarik dosa lain. Ada 3 dosa yang bahayanya dia menarik dosa lain. Syirik. Orang syirik bisa anarkis enggak? Dia bisa menarik dosa membunuh. Membunuh bisa menarik dosa zina. Atau sebaliknya, saling menarik 3 dosa ini. Maka kalau orang melakukan 3 dosa ini sekaligus dan mati, syirik, membunuh, dan berzina, maka azabnya dilipat gandakan. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Karena kata Ibnu Qayyim 3 dosa ini moyangnya dosa. Usulnya dosa. Jauhi. Dan sumbernya bodoh, syahwat, emosi. Sumber 3 dosa tadi. Bodoh sumber dari kesyirikan. Emosi sumber dari pembunuhan dan kezaliman. Kemudian syahwat sumber dari, dia adalah sumber perbuatan zina. Kecuali yang halal. Ya. Oleh karena itu Rasul Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud lamam, perbuatan keji yang pernah dilakukan lalu bertobat. Segeralah kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Dan dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini menunjukkan bahwa syair tadi, ada yang mengatakan itu adalah hadis. In taghfirillahumma taghfir jamman, wa ayyu abdin laka ma alamma. Jika engkau beri ampunan ya Allah, maka engkau akan mengampuni dosa-dosa yang banyak. Dan siapakah hambamu yang tidak pernah berbuat dosa kecil? Ya. Demikian hadis yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dari Imam Ahmad bin Utsman, dari Ahmad bin Utsman, Abu Utsman Al-Basri, dari Abu Asim An-Nabili. Lalu At-Tirmidzi mengungkapkan hadis tersebut sahih hasan gharib. Yang demikian yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Zakaria bin Ishaq. Demikian pula yang dimukakan oleh Al-Bazzar bahwasanya dia bercerita, kami tidak mengetahui bahwa hadis itu diriwayatkan secara muttasil, tersambung kecuali dari sisi ini. Hal itu pula yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Baghawi dari hadis Abu Asim An-Nabali. Al-Baghawi menyebutkan ketika menafsirkan surah Tanzil, surat Az-Zumar, dan mengenai kesahihannya sebagai marfu' masih dipertanyakan. Maksudnya hadis in taghfirillahumma taghfir jamman wa ayyu 'abdin laka ma alamma. Jadi kesahihannya masih diperbincangkan. Tapi kalau dikatakan ini sebuah syair, lebih aman. Lebih apa?
aman. Karena tidak boleh sembarangan menisbatkan suatu kepada Nabi tanpa kepastian. Dan memang begitu kenyataannya. Ya Allah, jika kau mengampuni, maka engkau mengampuni dosa yang banyak. Dan siapa di antara hambamu yang tidak pernah berbuat dosa kecil? Ada di antara kita tidak berbuat dosa? Tidak ada. Apalagi di zaman sekarang ini. Masih berkaitan dengan illal lamam. Illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Al-Aufi mengutip dari Ibnu Abbas. Segala dosa yang berstatus antara dua had hukuman, yaitu hukuman dunia dan hukuman akhirat, dan bisa dihapuskan oleh salat, maka itu termasuk al-lamam, yaitu suatu dosa yang statusnya di bawah tiap dosa yang mewajibkan adanya had. Adapun had dunia adalah setiap hukuman yang oleh Allah diberikan di dunia, sedangkan had akhirat adalah setiap dosa yang oleh Allah diakhiri dengan ancaman api neraka dan ditangguhkan hukumannya di akhirat kelak. Jadi ini kaidah ini. Bagaimana menentukan al-lamam? Ini dosa lamam, ini tidak. Dosa tersebut diukur dari ada enggak hukum pidana had yang akan berlaku pada dosa itu. Misalnya, ada orang mencuri barang orang. Hukuman pencuri diapakan? Dipotong tangannya. Berarti berlaku padanya apa? Hukum pidana. Berarti mencuri dosa besar apa lamam? Dosa besar. Orang berzina dan statusnya masih bujangan. Laki perempuan masih sama-sama bujangan. Belum pernah menikah. Diapakan? Cambuk 100 kali. Maka dia tidak termasuk lamam, tapi dosa besar. Oke? Bersiul, memanggil anak perempuan tetangga. Hukumannya apa? Dicambuk atau dipotong tangannya atau dipotong bibirnya. Enggak ada hukuman, berarti dia al-lamam, bisa dihapus dengan sholat. Cuma jangan sembarangan bersiul anak ustadz. Kena lempar. Ya. Kalau enggak kena lempar, diakatkan langsung di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa ini kaedah. Kaedah. Kalau dosa yang dilakukan itu ada konsekuensi hukum pidana secara Islam, maka dia tidak lamam. Oke, tapi ini tidak mutlak. Karena ada dosa yang tidak ditentukan dengan hukum pidana. Tapi ditentukan dengan ta'zir. Dengan apa? Ta'zir. Lesbian. Apa hukuman lesbian? Nah, itu untuk yang homo. Beda antara homo dengan lesbian. Lesbian itu bisa diobati. Nah, lesbian ini ada yang mengatakan seperti hukuman homo. Ada juga mengatakan tidak sama. Maka ini diserahkan kepada pemerintah, takzir nantinya. Diapakan terserah mereka. Ya. Kenapa homo tidak diberikan seperti lesbian? Karena homo sudah ada hukumnya sendiri. Dikiaskan dengan hukuman kaum Nabi Lut. Ya, dilempar dari mana? Dari atas. Kalau homo ada yang masuk dan ada yang dimasukkan. Orang lesbian ngapain? Ya, bercumbu saja kan dia. Ya enggak? Makanya bisa diobati orang lesbi itu. Diobati dengan apa? Dinikahkan saja dengan laki-laki yang lebih dia sukai daripada wanita yang dia. Dan bisa terjadi. Ya, ada orang lesbi dinikahkan dengan laki-laki. Dia suka sesama wanitanya. Begitu dia tengok, dia lupa sama pasangan wanita. Udah nikahkan saja.
Itu diapakan? Ditakzir. Terserah pemerintah. Sekarang korupsi. Korupsi. Dia curi uang di mana korupsi? Di dalam lemari. Itu ditakzir, tergantung terserah pemerintah itu. Ya, mau diapakan terserah. Kalau saya jadi pemerintahnya, saya galikan kubur. Yang kemudian saya masukkan ke kuburan itu. Dan kuburannya jangan dikubur pakai tanah. Kubur pakai kaca. Yang dipanaskan di matahari. Perampok soalnya. Ini menunjukkan bahwa ada hukuman tertentu yang ditakzir. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa koruptor itu dipotong tangannya. Tapi tidak seberapa potong tangannya saja. Ya, karena terlalu banyak uang yang orang-orang ini dosanya besar. Lebih besar daripada dosa yang lain. Tapi kaidah umumnya, al-lamam itu dosa yang bisa dihapus dengan apa? Salat. Meskipun pelakunya tidak bertaubat nasuha. Tapi cukup dengan berbuat apalagi dia bertaubat. Demikian pula yang dinukilkan oleh Ikrimah, Qatadah serta Ad-Dhahhak. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Rabbmu maha luas ampunannya. Maksudnya rahmatnya mencakup segala sesuatu dan ampunannya pun meliputi segala macam dosa bagi siapa saja yang mau bertobat. Berarti kalau orang berjauhi dosa-dosa tadi lalu bertobat, diampuni enggak oleh Allah? Semua dosa diampuni Allah. Ya. Semua dosa diampuni oleh Allah. Kalau dia bertobat di saat dia di dunia. Banyak orang di dunia ini menyesal. Bahkan ada yang menyesal setelah dia melakukan operasi apa? Kelamin. Terjadi di salah satu tempat pengajian, Masya Allah ya. Ada ibu-ibu pakai cadar. Dan betul-betul jadi wanita. Hakikatnya dia laki-laki. Akhirnya dia tanya kepada ustadz yang mengisi pengajian. Ustadz, tubuh saya ini tidak ada lagi laki-laki. Kemana saya harus duduk? Duduk dengan ibu-ibu yang ada di soft wanita? Atau saya pakai cadar di depan bersama bapak-bapak? Ayo bayangkan. Saking dia takut berbuat dosa melihat ibu-ibu yang di soft wanita itu, dia akhirnya duduk di emperan. Duduk di luar. Karena dia sudah memiliki ketakwaan. Dan dia menyesal berubah dari laki-laki ke wanita. Kalau setelah dia jadi wanita cantik, berarti waktu dia jadi laki-laki dulu ganteng gak? Ganteng. Lebih ganteng dari kita. Apa yang membuat dia takut tidak laku? Coba. Subhanallah, itulah dosa. Menyesal dia. Dan betul-betul menyesal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dan dia bingung kalau sholat pakai mukena apa pakai sarung. Bingung. Terus siapa yang bisa memberinya fatwa? Kita juga tidak tahu bagaimana berfatwa tentang itu. Tanya kepada ulama. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, jauhilah dosa-dosa ini. Maka bagi mereka yang mau bertobat, apa kata Allah? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu maha luas rahmatnya. Maha luas ampunannya. Jadi ampunan Allah maha luas di sini lebih luas dari segala-galanya. Kalau ada orang berbuat dosa seturhaka Fir'aun, yang air laut pun berhasrat menenggelamkannya. Atau dia berbuat dosa seperti Korun yang sombong. Bumi pun ingin sekali menelannya. Atau dia berbuat dosa seperti kaum Ad dan Samud. Dihantam angin, dilempari pakai hujan batu berapi. Dia lakukan dosa itu. Lalu dia katakan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Maka semua dosa yang besar tadi tidak ada artinya di hadapan ampunan Allah. Lihat. Allah menyuruh kita apa? Bertaubat. Lihat kaum yang Nabi Yunus alaihissalam.
Ketika diancam 3 hari lagi kalian akan terkena azab. Dan Nabi Yunus lupa bahwa dia belum dapat izin untuk hijrah. Dia hijrah duluan sebelum dapat izin. Dan hijrah tanpa izin dari Allah sebagai seorang Nabi itu adalah kesalahan. Maka dia diuji di perut ikan paus. Sedangkan kaum yang ditinggalkannya, mereka sadar bahwa azab itu sudah mulai menempati kepala mereka, sudah gelap hari. Mereka semua beristighfar dan minta ampun kepada Allah, maka cerahlah langit. Demikian Allah Maha Luas apa? Maka orang bodoh di muka bumi adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Allah katakan, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikanmu dari tanah. Maksudnya, dia maha melihat dan maha mengetahui keadaan, perbuatan, dan sekaligus ucapan kalian. Serta apa-apa yang terjadi pada diri kalian ketika dia menciptakan ayah kalian Adam dari tanah. Dan mengeluarkan keturunannya dari tulang rusuk bagaikan zarrah atom. Kemudian dia membagi mereka semua menjadi 2 golongan. 1 golongan ke surga dan 1 golongan kemana? Ke neraka. Maka tugas kita hari ini jemaah sekalian, bukan iri dan dengki kepada orang kafir. Tugas kita hari ini adalah kita cari tahu kita di posisi mana ini. Ke surga kah atau ke neraka kah? Maka kita berusaha seperti ini semampu kita. Semampu kita. Allah sudah tahu itu. Idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan Allah juga sudah tahu ketika kalian berada sebagai janin dalam perut ibu kalian. Malaikat yang diserahi tugas sudah menuliskan rezeki, ajal, amal, kebahagiaan atau kesengsaraan. Makhul mengatakan, kita semua dahulu menjadi janin dalam perut ibu kita. Ada di antara kita yang gugur dan kita termasuk masih tetap hidup. Lantas kita menjadi bayi, tetapi ada di antara kita yang meninggal. Dan kita termasuk yang masih hidup. Selanjutnya kita tumbuh menjadi anak-anak sehingga ada di antara kita yang meninggal dunia. Dan kita termasuk yang tetap hidup. Setelah itu tumbuh menjadi dewasa. Sehingga ada di antara kita yang meninggal dan kita termasuk yang masih hidup. Kemudian kita menjadi tua dan kita menjadi orang tua tanpa orang tua lagi. Maka apalagi yang harus kita tunggu? Apa yang kita harusnya kita berbuat baik. Dulu itu kita nih janin. Sebagaimana orang-orang yang ada di perut ibu-ibu mereka juga janin. Dari sekian miliar janin di dalam perut wanita-wanita itu, ada yang keguguran dan kita masih hidup tidak keguguran. Ya. Siapa yang mengatur itu sehingga kita bisa tidak keguguran? Allah Azza wa Jalla. Kita ditakdirkan keluar menjadi apa? Bayi. Bukan karena kita bisa salto di perut ibu kita, bukan. Jadi kita ini ditakdirkan jadi apa? Bayi. Begitu lahir, maka di dunia pada saat kita lahir ada miliaran bayi. Sekian miliar bayi itu ada juga yang mati dan kita hidup. Ketika itu kita dewasa, tumbuh menjadi anak-anak. Di antara anak-anak itu ada miliaran anak-anak yang lain juga. Dan kita hidup sebagainya mati. Sekarang kita dewasa. Bapak-bapak sebagian sudah menua. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Hanya tunggu ajal saja tanpa berbuat baik? Maka disinilah kita itu dituntut berbuat baik. Bahkan dulu ada seorang kakek-kakek duduk di pojok masjid.
Dia membaca Quran, baca Quran, membaca Quran. Sholat, itu baca Quran. Sudah berumur usia tua lanjut. Seorang pemuda bertanya, wahai Tuan, wahai Syekh, sudah berapa lama Anda lakukan ini? Kata dia, saya melakukan ini sejak 30 tahun yang lalu. Kenapa Anda lakukan? Saya sedang menunggu datangnya makhluk bernama. Ya enggak? Sekarang kalau kita ini sibuk, hasad, dengki kepada orang, karena kita kepengen memiliki harta yang banyak. Setelah Allah berikan mobil kepada kita, nanti yang menikmati mobil itu siapa? Kita apa sopir kita? Sopir, setelah diantar kita ke kantor, dia pergi bawa mobil kita minum kopi di warung kopi, ya enggak? Dia turun dengan gayanya dan berdasi sopir tuh. Iya enggak? Itu dunia. Lalu apa yang kita tunggu kalau begitu? Nikmati saja dunia itu seadanya. Maka sekarang kita ini masih diberi kesempatan, beramallah. Duduk di majelis ilmu. Ini akan kita kenang ketika kita berada dalam kubur. Ini akan kita kenang ketika kita berada di mana? Di yaumil kiamat nanti. Apabila ini kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengingatkan kita ini tentang kita dijanin ibu kita. Kemudian Allah katakan, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu itu suci. Maksudnya adalah janganlah kalian memuji dan mensyukuri diri kalian sendiri. Berharap banyak terhadap amalan kalian. Wa a'lamu bimani taqa. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Artinya begini. Jangan pernah merasa diri kita ini paling apa? Bertakwa. Terkadang kita ini, terkadang nih, perasaan. Karena merasa diri paling paham tentang sunnah, ada orang-orang tua yang berbuat bid'ah gitu. Kita remehkan, bukan itu tujuan kita melihat bid'ah. Bukan meremehkan orang. Tujuan kita melihat bid'ah itu mengingkari perbuatan apa? Bid'ah, mengajak orang kepada sunnah, bukan meremehkan orang. Ya, maka saya lihat sebagian penuntut ilmu entah apa yang ada dalam pikirannya. Kadang dia main matakan. Kadang dia julurkan lidahnya melihat orang berbuat salah. Bukan itu seorang muslim. Itu ujub namanya. Itu apa namanya? Ujub. Saya pernah duduk dengan seorang ustadz. Waktu itu kami hadir khutbah Jumatnya seorang tokoh bid'ah di kampung itu. Yang isi khutbahnya tentunya tidak ada yang sesuai dengan keyakinan para salaf. Dia katakan Allah di mana-mana, dia katakan dan seterusnya. Selesai khutbah, kita salami ustadz itu, kita duduk di emperan karena bukan masjid kita. Kita duduk aja situ sama ustadz. Ada satu murid itu teman saya, lihat kiainya jalan. Kiai jalan tadi, lihat tuh. Setelah sampaikan bid'ah, jalannya lenggak-lenggok lagi. Terus ditirulah oleh si santri ini. Jalan lenggok-lenggok. Panggil Ustaz. Ente, ketika melakukan itu, ente sedang melakukan perbuatan dosa kepada orang. Itu disebut dengan ghibah. Meremehkan orang lain. Dosa bid'ah yang dilakukan tadi, coba antum bantah dengan ilmu, dapat pahala. Tapi meniru gaya jalannya, itu bisa berdosa. Maka seorang muslim itu tidak ujub. Tidak apa? Ujub. Maka kenapa Nabi Adam dipindahkan dari surga ke dunia? Di antara hikmahnya, di antaranya. Karena di surga itu dia merasa dirinya di atas awan dibandingkan makhluk lain. Dia paling cerdas dan di tempat yang paling mulia. Maka Allah tidak mau hamba ini hina dengan sifat apa? Ujub. Maka dibuatlah dia berbuat salah, lalu dia diturunkan ke bumi dan diberi hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi dia setelah bertaubat, merasa diri bahwa dia pelaku dosa, itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada dia waktu di surga. Karena ada sifat apa?
ujub. Ya, tidak boleh ujub. Ya. Merasa diri paling bertakwa, merasa diri paling berilmu itu tidak boleh. Ini kalimat bukan ditujukan kepada orang lain, untuk diri kita masing-masing. Ya. Maka kalau kita dinasihati oleh orang, siapapun orang itu, anak kita kah, istri kita kah, pembantu kita kah, dia menasihati dengan baik, dengan benar, maka jangan pernah menolak nasihat itu kalau dia mengarahkan kita ke arah yang lebih. Kalau kita tolak karena ego kita, ini namanya apa? Ujub. Seakan-akan kita ini tidak pantas dinasihati orang. Ya enggak? Kemudian Allah katakan huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Imam Muslim menukilkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Amr bin Atha, dia menuturkan, aku telah memberi nama anak perempuanku dengan Barrah. Kemudian Zainab binti Abi Salamah berkata kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, la tuzakku anfusakum innallaha a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian anggap diri kalian suci. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang yang baik di antara kalian. Barron itu orang yang selalu berbuat baik. Jadi anak ini dinamakan, ini anak yang selalu berbuat baik. Para sahabat kemudian bertanya, lalu dengan apakah kami boleh memberinya nama? Maka beliau SAW menjawab dengan gamblang, namailah dia dengan Zainab. Dan juga telah ditegaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Jadi memberi nama anak pun hati-hati. Kalau tujuannya untuk mentazkiyah, maka itu tidak boleh. Maksud mentazkiyah itu menganggap dirinya pasti berbuat baik. Tapi kalau tujuannya untuk doa, silahkan. Seperti Abdullah, Abdurrahman. Kan banyak Abdullah yang main judi online, ada enggak? Banyak Abdurrahman main judi online. Banyak. Karena orang tuanya salah. Nama anaknya Abdullah dipanggil Dul. Harusnya dipanggil apa? Abdullah. Ya. Atau Abdurrahman. Anaknya namanya Abdurrahman dipanggil siapa? Hei Maman. Oleh karena itu jemaah sekalian, doa dan tazkiyah itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau tujuan kita berdoa, insya Allah tidak masalah beri nama-nama yang seperti itu. Ya. Dan juga telah ditegaskan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakr dari ayahnya dia berkata, ada seorang yang memuji orang lain di sisi Nabi SAW. Lantas beliau mengatakan, wailaka qata'ta unuqa sahibika miraran. Idza kana ahadukum madihan sahibah la mahalah falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan ahsibuhu kadza wa kadza in kana ya'lamu dzalika. Ada seorang memuji temannya di hadapan temannya itu. Lalu Nabi mengatakan, celaka kamu. Kamu telah memenggal leher temanmu. Ini efeknya bisa kena ain, bisa kena ujub. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian harus memuji temannya, maka hendaklah dia mengutarakan, aku hanya mengira tentang si fulan, artinya menyinggung. Ya. Allah lah yang mengetahuinya dengan sebenarnya. Dan sungguh aku tidak menganggap seorang terpuji dengan mendahului Allah. Aku kira dia begini dan begitu. Jika dia benar-benar mengetahui bahwa orang itu memang demikian. Jadi kita mengira-ngira orang ini tahu ana baik. Ya, persangkaan ana baik. Boleh mengatakan demikian. Kalau boleh, kalau lebih bagus lagi, jangan memuji di hadapannya. Kecuali dengan memuji Allah. Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, meminta keberkahan. Kalau tidak, kena ain. Kena ain. Bahaya juga kena ain. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya kalau bisa setiap kali kita mau berbuat sesuatu, jangan lupa kepada Allah.
Demikian memuji orang lain. Memuji anak-anak. Ya. Memuji siapa? Anak-anak. Kita kena lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hamman bin Harith, dia berkata, ada seorang yang datang kepada Utsman. Lalu dia pun memujinya di hadapannya. Kemudian Al-Miqdad bin Aswad menaburkan tanah di wajahnya seraya mengemukakan, Rasulullah SAW telah memerintahkan pada kami para sahabat, apabila bertemu dengan orang yang suka memuji-muji, kasih koma di situ ya, agar menaburkan tanah pada wajah mereka. Jadi tidak dianjurkan kita memuji orang depannya. Tapi ini ada perinciannya. Kalau orang tersebut celaka dengan pujian kita, maka jangan dipuji di hadapannya. Kalau kita pernah mendengar orang lain memuji kita, maka kita kasih tahukan kepadanya agar tetap menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita senang karena dipuji orang dan orang itu betul-betul memuji dengan keikhlasan? Apa itu tercela? Itu juga perlu dirinci. Ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang kebaikannya menyenangkan dia dan keburukannya tidak membuat dia tenang, maka itulah mukmin. Ya. Sebutkan dalam riwayat yang lain, pujian itu terkadang menjadi apa? Itu adalah kabar gembira yang didahulukan untuk seorang muslim. Yang disegerakan, kabar gembira yang disegerakan. Maka di sini dilihat keadaan. Kalau ada orang dipuji malah semakin besar telinga dan daun hidungnya, batang hidungnya, maka jangan dipuji di depan dia. Ya, pujilah dia di hadapan Allah. Ya Allah, fulan baik. Ya Allah, fulan itu baik. Tolong berikan dia ini, berikan dia ini. Boleh, tidak masalah. Atau kita katakan kepada barakallahu fikum. Ya. Wa barakallahu fi malika. Itu caranya. Kalau enggak, kenain kita. Makanya orang yang lebih banyak, yang sering kenain itu adalah orang-orang yang berbuat baik, yang perbuatan baiknya dieksperimenkan. Berbahaya itu kalau dipuji orang. Bisa jadi cerai dengan istrinya, bisa jadi dia terkena ini dan itu kenain. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Fadhal. Waktunya agak lama nih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mengenai zina yang terjadi misalnya di negara Islam Arab itu kan di cambuk ya. Cambuk, nah. Sedangkan di Indonesia kalau berbuat zina kan hukum positif kita kan belum ada yang melakukan penghukuman terhadap penzinaan. Misalnya kalau tertangkap dia dinikahkan. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz? Dosanya apakah karena nggak ada hukuman seperti di negara Islam. Gimana kalau keadaan yang seperti di Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau tidak ditegakkan hukum Islam pada orang-orang yang seharusnya dihukum, maka yang menanggung dosa ya yang memiliki memegang hukum, yang di sini penguasa di negara tersebut. Tapi ada curhatan hati para penegak hukum. Mereka sebenarnya ingin menegakkan hukum Allah ini, tetapi rakyat belum siap menerimanya. Itu menunjukkan kita dianjurkan atau dimotivasi untuk mengajarkan rakyat ini. Karena kalau pemerintah langsung menerapkan, kaget, pindah negara nih orang-orang ini. Kalau enggak pindah ke Timur Leste semua. Hukuman itu. Dan saya mendapat WA beberapa waktu yang lalu dari orang-orang yang di
katanya dia sebenarnya dari orang-orang MK. Mereka berusaha untuk menyelesaikan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan orang di dalamnya banyak yang berkepentingan lain. Selain kepentingan politik, kepentingan agama juga. Semua pihak agama lain juga ingin memasukkan apa? Hukum yang ada pada agama mereka. Ini terjadi. Dan Ana dapat WA waktu itu. Dan minta doa. Semoga kita yang di dalam sini bisa berjuang juga Pak Ustadz. Untuk menegakkan hukum Allah. Nah, efek dari tidak menegakkan hukum Allah itu adalah orang yang berzina semakin berzina. Iya kan? Sekarang kalau ada seorang suami menemukan istrinya selingkuh, hukumannya apa kalau dihukum secara negara? Dia dipisahkan dengan suaminya, kemudian dinikahkan dengan selingkuhannya. Karena tidak ada hukuman itu, suami yang menemukan istrinya selingkuh tadi, akhirnya menikam dua-duanya. Iya kan? Akhirnya dibunuh. Terjadi pembunuhan banyak di Indonesia, di antara sebabnya apa? Gara-gara zina. Gara-gara zina. Banyak terjadi pembunuhan. Makanya kita katakan tadi, zina, membunuh, syirik, ini dosa tiga-tiganya ini bisa saling menarik kepada yang lain. Sekarang orang membunuh istri atau suami yang sedang berselingkuh. Gara-gara apa itu? Ditarik oleh zina. Tapi Ustadz, kata dokter, saya terkena anxiety atau gangguan kecemasan. Saya merasa jantung saya berdebar kencang, gemetar dan keringat berlebih. Terlebih ketika bertemu dengan orang asing. Apakah gejala saya ini bisa sembuh dengan ruqyah? Insya Allah. Bisa sembuh dengan ruqyah. Asal rutin aja ruqyahnya. Kadang orang itu tidak rutin ruqyah, dibisikkan juga oleh setan. Apa kaitannya? Tidak ada zat apa yang dimasukkan kan? Tidak masuk logika. Iya, karena memang begitu. Pengobatan yang bersifat ada dalilnya, gak masuk akal kadang bagaimana proses kesembuhannya. Bisa diruqyah, insya Allah bisa. Tapi rutin. Ruqyah sendiri, boleh, iya boleh. Bahkan itu yang dianjurkan, ruqyah sendiri. Baca aja Quran terus. Atau kalau ada suaminya, suruh suaminya membacakan juga. Kalau orang tuanya, bacakan kepada anaknya. Kalau memang tidak ada lagi obat ya, kalau dikasih obat justru akan merusak yang lainnya. Karena tidak tahu penyakit apa ini, dan belum ditemukan obatnya. Maka yang tidak ditemukan obat secara penelitian, masih ada obat yang tidak bisa diteliti, namun harus ada dalil. Yaitu ruqyah, bacakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara orang yang menelantarkan Al-Qur'an, di antaranya adalah mereka yang mencari obat ketenangan hati dari selain Al-Quran. Ulangi ya. Ada orang gak tenang hidupnya. Gemetaran, gelisah. Gelisah itu juga bagian dari tidak tenangnya hati. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini, kalau dia mencari obat kepada selain Al-Quran, misalnya pergi ke psikiater, pergi ke motivator, yang ngomongnya itu-itu aja, tanpa dia, dan dia tinggalkan Quran, maka dia telah memboikot Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang harus diingat, ketika Anda membaca ruqyah itu, betul-betul Anda harus punya hubungan spesial dengan Allah Azza wa Jalla. Kedekatan hati yang luar biasa. Keterikatan dan ketergantungan. Dan tutup semua jendela, pintu-pintu yang lain selain pintu Allah. Ketika Anda berobat dengan itu. Terkadang orang itu diruqyah oleh ustadz, hatinya bersandar kepada ustadznya. Ya. Padahal seharusnya bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Dan ustadznya itu adalah penyebab saja. Yang membantu dia menegakkan apa? Penyebabnya. Coba semua haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ya.
Insya Allah. Dan Allah tidak mungkin bohong. Itu ingat tuh. Allah tidak mungkin berdusta. Apa di antara kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang menjadi obat dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Maka kan ada orang mencari ketenangan dengan meditasi, bertapa, menyendiri, suluk ya, suluk. Itu semua tidak akan berikan ketenangan. Contoh orang yang suluk itu tidak tenang, ketika dikatakan suluknya perbuatan salah, marah gak dia? Marah. Tapi begitu orang yang menenangkan diri dengan Quran dan sunnah Nabi, dituduh ente Wahabi, ente calon teroris, marah-marah ngamuk di jalan gak dia? Enggak. Sabarlah dia. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang. Ngapain gue pikirin perkataan kamu? Aku sudah tenang dengan Al-Quran. Itu. Maka kata Imam Malik, ada orang yang datang kepadanya mau berdebat. Debatin apa? Agamaku sudah jelas, aku sudah tenang. Ente yang tidak tenang, tidak usah debatin anak. Jadi Quran itu penenang. Maka teruslah bertenang dengan Al-Quran. Seorang Muslim, kata Ibnu Qayyim, bisa menentukan, artinya berprasangka boleh. Boleh berprasangka dia akan tenang dalam kuburnya, bila hatinya di dunia ini ditenangkan dengan wahyu Allah. Bila hidupnya di dunia ini tenang. Oh iya, ini takdir Allah. Oh iya, ini Allah sebutkan dalam Quran. Maka pada saat itu, dia diindikasikan akan tenang dalam kubur. Maka ibu yang bertanya ini, ruqyahlah terus. Baca terus Quran. Baca. Ya, Ibnu Mas'ud menyebutkan di antara ayat ruqyah itu, suratul Fatihah. Kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, berarti sampai situ. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, berarti 255, 256, 257. Kemudian amanar rasul sampai akhir. Berarti 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Kalau mau nambah, dan ini yang sering kami pakai dan juga dipakai oleh sebagian ahli ilmu, Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian tambahannya 102 di surat Al-Baqarah mengenai sihir. Ya, mengenai sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Ya, kemudian baru 255, 256, 257. Kemudian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Kalau lebih mudahnya baca surat Al-Qul huwallahu ahad, kemudian sampai Qul a'udzu birabbin. Dan kegelisahan insya Allah akan hilang. Orang seperti ini tegang hidupnya. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkannya. Coba kembali lagi. Duduk di masjid. Banyak minta nasihat baik. Lapang dada ketika terjadi sesuatu. Dan orang itu bisa sakit karena ada sesuatu yang masih mengganjal di hati. Maka ditenangkanlah dengan semua ketentuan Allah. Nasihat juga bagus untuk ibu yang atau saudaraku yang sedang mengalami ini. Anda pernah lihat ke orang seperti anak masih muda, keringat semua di tangannya. Kita usap pakai padahal kita duduk di AC nih sama anak. Ingat, bercucuran lagi keringat itu. Tapi memang badannya gemetaran. Saking tegangnya dia tidak bisa berbicara lembut kepada ibu. Ibu bapaknya di sasaran. Tegangan hati. Baik, ada pertanyaan lain?
Ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.